Halo, Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Saya berharap kalian dalam kondisi yang sehat, terus bersemangat dan bahagia. Di masa pandemi ini, tidak segan-segan, tidak bosan-bosannya, mari saling mengingatkan untuk kita terus menjaga kesehatan. Makan makanan bergizi, selalu berbahagia, berdoa, berpositif thinking, memakai masker, kemudian juga jangan lupa untuk terus rajin mencuci tangan dengan prosedur cuci tangan yang benar. Nah, kali ini kita akan belajar kesenian daerah, terutamanya adalah seni tari. Yang akan kita pelajari kali ini adalah jenis tari berdasarkan pola gerakan. Kemudian juga nanti kita akan belajar tentang kostum tari, properti tari, dan aksesoris tari. Nah, baik. Sebelumnya mari kita lihat dulu pembagian jenis tari berdasarkan pola karakter. Yang pertama adalah tari sendiri terbagi dua, ada tari tradisional dan yang kedua adalah tari kreasi. Tari tradisional sendiri juga masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu tari tradisi klasik dan tari tradisi rakyat. Sedangkan tari kreasi terbagi dua, yaitu tari kreasi tradisi dan tari kreasi baru. Nah, kita akan lihat dulu, apa sih pengertian dari tari tradisional atau tari tradisi? Yang dimaksud dengan tari tradisi adalah tari yang sudah mengalami suatu perjalanan yang sangat lama dan selalu berpola pada kaidah-kaidah tradisi yang telah ada. Kita tahu khususnya di Surakarta, seni tradisi yang ada di Surakarta itu sudah ada sejak zaman primitif, kemudian berkembang pesat pada zaman Kerajaan Majapahit dan berkembang juga sampai dengan sekarang. Nah, itu yang dimaksud dengan tari tradisional. Jadi usianya sudah sangat panjang, tetapi masih memakai gerakan-gerakan, busana, iringan, pola lantai yang hampir sama dengan tari-tari yang sudah ada sebelumnya. Sekarang kita akan masuk pada tari rakyat. Apa yang dimaksud dengan tari rakyat? Tari rakyat adalah tari yang lahir, hidup, dan berkembang di kalangan rakyat. Ciri-cirinya adalah yang pertama sederhana, baik itu gerakannya, busananya, iringannya, ya karena biasanya tari rakyat ini bertumbuh pada unsur-unsur primitif. Sedangkan unsur-unsur primitif kita sudah tahu ketika kita mempelajari sejarah seni tari, tari pada zaman primitif itu memiliki ciri khas kesederhanaan karena memang tidak ada teknologi pada saat itu. Nah, itu menjadi acuan dari tari rakyat ini. Yang kedua ciri-cirinya adalah tari ini lahir dan berkembang di luar tembok keraton atau tembok istana. Jadi pada zaman kerajaan ada tari yang berkembang di dalam keraton yang menjadi semacam kebesaran raja. Kemudian ada juga yang berkembang di luar keraton, yaitu di kalangan rakyat. Kemudian tari rakyat itu bersifat kolektif. Dia bisa ditarikan oleh semua masyarakat setempat dari yang kecil sampai tua. Dan biasanya tari ini berfungsi sebagai upacara adat atau ritual, misalnya bersih desa, kemudian pernikahan, kemudian sunatan atau khitanan dan upacara-upacara yang lain, baik itu yang berkaitan dengan adat, ritual maupun keagamaan. Dan biasanya ciri khasnya dari tari rakyat ini karena berkembang di kalangan rakyat, maka suasananya akan riang dan biasanya sifatnya adalah menghibur. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita belajar tari rakyat, oke, contoh-contohnya. Nah, kita tahu Indonesia itu sangat kaya sekali ya. Jadi banyak sekali, hampir di setiap kota itu memiliki tari rakyat yang menjadi ciri khas dari lokal genius atau dari kehidupan masyarakat setempat. Kita ambil contoh saja di daerah Surakarta sekitarnya. Ada daerah Sragen itu ada tari rakyat yang namanya tari tayub. Kemudian di daerah Banyumas itu ada tari lengger, kemudian ada tari reog di Ponorogo, di Banyuwangi ada tari gandrung dan seterusnya. Ya, jadi inilah tari-tari yang berkembang di masyarakat di Indonesia. Pasti ada pertanyaan, kenapa di kota Solo tidak ada tari rakyat? Solo memang tidak memiliki tari rakyat, tetapi Solo atau Surakarta memiliki tari klasik. Ya, kebalikannya dengan tari rakyat. Kenapa? Karena Solo itu kan dulu menjadi pusat pemerintahan, menjadi ibu kota dari kerajaan Jawa saat itu, kerajaan Mataram Jawa. Itu kan ibu kotanya di Surakarta. Surakarta memiliki istana karena menjadi tempat tinggal raja. Nah,
Kenapa Surakarta tidak memiliki tari rakyat? Karena tari yang berkembang di Surakarta adalah tari-tari yang berkembang di dalam istana yang disebut sebagai tari klasik. Ya, kebalikan dengan tari rakyat. Apa yang dimaksud dengan tari klasik? Tari klasik adalah tari yang memiliki nilai artistik yang tinggi, memiliki standar atau norma yang cukup sehingga ada pembakuan gerak dan mengandung konsep simbolik filosofis. Biasanya berkembang di lingkungan istana atau keraton. Nah, kita lihat seni yang disebut sebagai seni klasik itu memiliki batasan-batasan. Yang pertama, memiliki mutu yang tinggi, bertahan lama, memiliki pola dasar yang mantap, dan adanya pengakuan dari pakar seni dan masyarakat. Kita ambil contoh saja, tari Bedoyo Ketawang. Nah, siapa yang belum tahu tari Bedoyo Ketawang? Nanti setelah ini kalian browsing ya, kalian lihat dari Bedoyo Ketawang. Tari ini sangat unik dan dijaga kesakralannya sampai sekarang. Tari Bedoyo Ketawang adalah momentum dari Mangkunegoro IV, di mana menggambarkan percintaan antara Raja Jawa dengan Nyai Ratu Kidul. Ditarikan oleh 9 orang dan dia hanya dipentaskan setahun sekali pada saat acara penobatan raja dan tidak boleh keluar dari keraton sampai sekarang. Kalau sekarang memang ada beberapa tari yang dulunya berkembang di istana boleh ditarikan di luar keraton. Tapi khusus untuk tari Bedoyo Ketawang, sampai dengan sekarang hanya boleh dipentaskan di dalam keraton saja. Oke, nanti videonya akan kita lihat ketika kita bertemu di Zoom atau di Google Meet ya. Itu yang dimaksud dengan tari klasik. Ya. Selain di Surakarta, tari klasik di Yogyakarta juga ada Bedoyo Semang. Kemudian juga ada Srimpi Anglir Mendung, itu di Surakarta. Ada Golek Sulung Dayung dan sebagainya. Itu adalah tari-tari yang berkembang di dalam istana. Tapi memang ada sebagian sekarang yang bisa dipentaskan di luar istana. Hanya Bedoyo Ketawang dan Bedoyo Semang saja yang tetap harus dipentaskan di dalam pondok keraton. Oke. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang tari tradisional, kita akan masuk pada tari kreasi. Nah, apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang timbul karena adanya keinginan untuk mengolah, mencipta, ataupun mengubah gerak yang menjadi dasarnya menjadi sebuah tarian yang baru. Namanya juga kreasi, berarti ada apa? Ada kreativitas di sana untuk mengolah, mencipta, merubah, dan seterusnya. Terbagi dua ya tadi ya, kreasi tradisi dan kreasi baru. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan kreasi tradisi adalah tari kreasi yang memang ada keinginan untuk merubah tetapi masih mengacu pada bentuk yang sudah ada. Contohnya ada tari Kukilo, tari Pejuang, tari Kupu-kupu, tari Merak ya, walaupun itu tari kreasi baru tetapi masih memakai atau mengambil beberapa gerakan-gerakan pada pola-pola yang sudah ada, misalnya srisik, ulap-ulap, dan seterusnya. Oke, kalau tadi tari kreasi tradisi, kita lihat tari kreasi baru. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi baru? Tari kreasi baru adalah tari kreasi yang sudah tidak berpijak pada pola-pola tradisi. Benar-benar sudah keluar dari pola-pola tradisi. Contohnya tari pangpung, tari rorongigel, tari soyong, tari yapong, dan sebagainya. Nah, pasti ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya tari-tari sekarang kan banyak sekali tuh tari-tari yang gerakannya sudah benar-benar keluar, tidak seperti tari pangpung, tari rorongigel, tapi sudah bentuk teatrikal, mungkin sudah bentuk happening art, atau mungkin sudah menjadi social dance dan sebagainya, yang tema-tema sosial itu masuk kemana? Masuknya adalah tari kreasi baru ya, termasuk juga tari kontemporer. Sekarang banyak sekali koreografer yang memiliki kreativitas yang cukup tinggi untuk membuat tari-tari yang baru, yang up to date, yang memang disesuaikan dengan zaman sekarang. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara jenis tari menurut pola garapan, sekarang kita akan masuk pada pembicaraan yang kedua adalah kostum atau busana tari. Kostum atau busana tari merupakan unsur apa? Unsur penunjang dari tari. Ya, yang menunjang menjadi tarian itu menjadi sajian yang bagus. Salah satunya adalah kostum atau busana tari. Apa sih yang dimaksud dengan kostum atau busana tari?
Kostum atau busana tari adalah semua kebutuhan sandang yang dikenakan oleh penari saat pertunjukan di atas pentas sesuai dengan tari yang dibawakan. Jadi memang kostum itu mendukung dari tarian yang dibawakan. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam menyiapkan kostum atau busana tari, misalnya nanti kalian akan menyajikan sebuah tarian, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah efek lampu dan komposisi warna. Kalian lihat apakah sajiannya akan di indoor atau di outdoor. Kalau di indoor biasanya ada lampu khusus, ada filter khusus. Jadi kalian harus perhatikan komposisi warnanya. Sedangkan kalau tarian itu nanti disajikan di outdoor atau di luar, berarti kan pencahayaannya adalah pencahayaan kalau di siang hari pencahayaannya adalah sinar matahari. Kalau malam berarti ada lampu spot ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga kalian harus memperhatikan kesesuaian gerak. Apakah geraknya memakai pola-pola gerak yang lebar, apakah sempit? Kalau misalnya kalian geraknya adalah gerak-gerak yang lebar, gerak-gerak yang memang gagah seperti itu misalnya, maka busananya pun juga harus menyesuaikan. Jangan memakai busana yang akan mengganggu gerak. Begitu juga dengan ragam geraknya. Sesuaikan dengan ragam geraknya dan usahakan busana itu benar-benar menunjang untuk gerak tari tersebut bisa tersampaikan dengan baik. Yang ketiga adalah jarak antara panggung dengan penonton. Apakah jauh, apakah dekat? Kalau jauh berarti kita harus memilih warna-warna yang terang, yang eye catching ya, yang apa namanya mencolok, kemudian juga kalau dari jauh itu bisa kelihatan. Jangan memakai warna-warna yang soft, yang lembut, ya itu tidak akan terlihat dari penonton yang jauh, tidak akan ini. Kemudian juga ambil garis-garis yang tegas, yang besar. Nah, itu yang kalian harus perhatikan. Dan yang terakhir tentu saja tidak bisa terpisahkan dari rias atau make up. Rias atau make up ini akan sangat mendukung terutama tari-tari yang berkarakter. Oke, baik, lanjut. Rias dan busana sendiri terbagi menjadi dua, yaitu rias baku dan rias tidak baku. Yang dimaksud dengan rias baku adalah rias yang tidak bisa dirubah atau dikreasi karena sudah ada patokannya. Contoh adalah rias untuk busana tari yang mengambil cerita wayang. Nah, itu tidak bisa karena apa? Busananya itu sudah mewakili tokoh tersebut. Contoh tari Srikandi Mustokoweni, busana Srikandi sudah ada ketentuannya sendiri, busana Mustokoweni juga sudah ada ketentuannya sendiri, bahkan warna-warnanya pun juga sudah ada ketentuan. Begitu juga dengan tari Anoman Indrajit, ya tokoh Anoman sudah ciri khasnya seperti merah putih, tidak mungkin Anoman itu diganti dengan polkadot atau warna yang lain selain dari putih, karena itu sudah menjadi ciri khas dari Anoman dan seterusnya tokoh-tokoh yang lain. Nah, yang kedua adalah rias tidak baku. Apa yang dimaksud dengan rias tidak baku? Rias tidak baku adalah rias yang bisa dirubah atau dikreasi sesuai dengan kebutuhan dan karakter tari, yaitu untuk tari garapan atau tari kreasi. Contohnya tari payung, tari soyong, dan sebagainya. Kalian bisa membuat tari payung ini dengan model Melayu bisa, model India juga bisa, ya tergantung dari kebutuhan dari tari tersebut. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya fungsi rias dan busana untuk tarian itu apa sih? Yang pertama adalah sebagai pelengkap pendukung yang dapat memberikan keindahan. Yang kedua, membantu menghidupkan perwatakan atau karakter tari. Yang ketiga, menjaga dan memberi nilai tambah pada segi etika dan estetika. Nah, ini adalah beberapa contoh bagian-bagian dari busana tradisi ya, busana baku ya. Jadi memang bentuknya dari dulu sampai sekarang hampir sama karena ini memang masuk pada rias baku atau rias tradisi, ada boro, uncol dan sebagainya. Jadi di setiap aspek atau di bagian-bagian dari busana tari tradisi itu sendiri itu memiliki nama sendiri, bentuknya sendiri dan ada filosofinya sendiri. Nah, lain kali kita akan bahas ya. Belum lagi corak atau motif jariknya, kemudian bentuk dari irah-irahannya, kenapa tokoh ini harus seperti ini, tokoh ini harus seperti ini, itu sudah ada aturan dan sudah ada filosofinya sendiri atau makna tersendiri. Itu untuk tari tradisi, dan ini adalah contoh untuk tari kreasi, bisa dikreasikan seperti ini. Bisa ya membedakan antara rias busana baku dan rias busana tidak baku.
Lanjut kita masuk pada properti tari. Nah, kalau kita bicara properti tari berarti kita bicara alat. Pengertian dari properti tari adalah peralatan atau perlengkapan yang dipakai oleh penari pada saat pertunjukan tari. Fungsi properti antara lain adalah sebagai identitas diri. Contoh, Sri Kandi itu identik dengan apa? Dengan panahnya. Kemudian kalau Werkudara identik dengan apa? Dengan bodonya. Seperti itu. Itu kalau pada tari tradisi. Kalau tari kreasi apa? Contoh tari kipas ya. Ciri khasnya dia memakai properti apa? Properti kipas. Kemudian tari payung, ciri khasnya memakai properti payung. Ada lagi tari tradisi bondan, itu menggambarkan ibu yang sedang mengasuh anaknya, maka dia identik dengan properti apa? Ada payung, ada boneka sebagai gambaran anaknya, kemudian ada kendi juga, yaitu sebagai identitas diri. Fungsi yang kedua, properti juga sebagai penggambaran. Ya, penggambaran contohnya ini tadi. Nah, ini kan gunungan sebenarnya, tapi ini bisa juga untuk menggambarkan apa? Api. Ya, kalau gambarnya seperti ini. Jadi kalau dalam cerita-cerita misalnya Sinto Obong itu juga memakai properti gunungan yang ada gambar api dan warna merah sebagai simbol api. Bisa juga untuk menggunakan selendang dan sebagainya ya. Jadi properti salah satunya fungsinya adalah untuk penggambaran. Kemudian properti juga sebagai pembentuk garis tertunda, contohnya sampur, kemudian pedang, watang dan sebagainya. Jadi seperti memberikan halusinasi atau memberikan simbol atau membentuk garis dari bentuk geraknya tersebut menjadi sebuah garis ya, seperti itu. Misalnya kayak tombak yang disilangkan itu bisa seperti gapuro dan seterusnya. Nah, dan yang ketiga, fungsi properti itu juga bisa sebagai musik internal, contohnya tari rampak kendang ya. Selain sebagai properti tari, dia juga sekaligus sebagai musiknya. Oke, itu mengenai properti. Nah, kita akan lihat macam-macam properti. Properti ada bermacam-macam ya, kita bisa pilahkan menjadi 3. Yang pertama adalah properti yang berupa senjata, contohnya keris, cundrik, gendewo, pedang, tameng, dan seterusnya. Kemudian berupa benda-benda atau bukan berupa senjata, contohnya boneka, kipas, lilin, kemudian jaran kepang, payung, piring, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah properti yang berupa alat musik, contohnya ada rebana, kendang, drum, dan seterusnya. Seruling juga bisa ya kita gunakan sebagai properti sekaligus sebagai alat musik. Oke, lanjut. Nah, setelah kita bicara properti, kita akan bicara pembahasan yang terakhir adalah aksesoris tari. Nah, aksesoris itu apa sih? Iya, betul. Aksesoris itu perhiasan. Ya, lebih lengkapnya adalah pelengkap busana di dalam tari. Biasanya memang berupa perhiasan, contohnya kalung, gelang, kemudian giwang, bros, dan seterusnya. Nah, fungsi aksesoris itu untuk apa saja? Yang pertama untuk menambah kecantikan si pemakai. Yang kedua memberi keindahan serta keserasian si penari. Nah, kalau tanpa properti sepertinya kurang lengkap ya. Nah, properti yang tepat itu akan membuat si penari ini menjadi tambah cantik dan juga tariannya menjadi lebih indah. Contoh aksesoris seperti yang tadi saya bilang ada gelang, kalung, cincin, giwang, sirkam, cubit mentul, dan seterusnya. Itu anak-anak, materi kita hari ini sangat menarik ya. Ternyata memang di dalam tari tradisi itu banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalamnya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Seni kita yang adiluhung yang sangat indah. Siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-uri ya. Paling tidak kita tahu, kita paham, syukur-syukur bisa melakukan, syukur-syukur kita juga bisa menarikan dengan baik. Inilah kekayaan dari negeri kita yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Jangan sampai kita kehilangan kekayaan negeri kita ini dan justru diklaim oleh negara lain. Demikian materi pada kali ini. Kita akan kembali lagi pada materi-materi selanjutnya. Tetap ikuti media pembelajaran saya di channel YouTube saya @ujangsulanjari dan bisa kalian
lihat media-media pembelajaran saya, baik itu seni budaya maupun materi-materi seni yang lain di channel YouTube saya. Kalian juga bisa hubungi saya di email saya di wegangselajari@gmail.com. Pesan saya satu, jangan lupa bahagia, kita akan selalu sehat apabila kita memiliki pikiran yang positif. Terima kasih, sampai ketemu lagi di materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.